Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Atiullah, Prodi BBSI semester 7 NPM 22882011A 226299. Saya di sini akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita Pendek menggunakan pembelajaran kooperatif melalui media audio pada siswa kelas 8 MTS Al-Karimiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang masalah. Menyimak merupakan proses mendengarkan ujaran lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, dan kemampuan menginterpretasi makna yang disampaikan oleh pembicara. Keterampilan ini menjadi dasar utama dalam komunikasi yang efektif karena melalui menyimak, seseorang dapat menangkap informasi, memahami maksud pembicara, serta merespon secara tepat. Tanpa kemampuan menyimak yang baik, proses komunikasi tidak akan berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Meskipun demikian, dalam praktik pembelajaran, keterampilan menyimak seringkali kurang mendapatkan perhatian dibandingkan keterampilan berbicara dan menulis yang dianggap lebih aktif dan mudah diamati. Akibatnya, yang memadai sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap informasi lisan yang diterima. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi cerita pendek, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami cerita yang disampaikan secara lisan. Kesulitan ini dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang masih cenderung bersifat pasif dan monoton, sehingga siswa hanya berperan sebagai pendengar tanpa keterlibatan aktif. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang kurang variatif menyebabkan siswa cepat merasa bosan dan kurang termotivasi untuk menyimak. Kondisi tersebut membuat siswa kurang fokus selama pembelajaran berlangsung dan kurang tertarik mengikuti kegiatan menyimak, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kemampuan mereka dalam memahami isi cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen merupakan karangan pendek berbentuk prosa yang menyajikan sepenggal kehidupan tokoh dengan alur yang ringkas. Meskipun bentuknya singkat, cerpen memuat rangkaian peristiwa yang bermakna, mengandung konflik, serta menghadirkan pengalaman hidup tokoh yang dapat bersifat mengharukan, menyenangkan, atau menyentuh perasaan pembaca. Cerpen juga syarat dengan nilai-nilai kehidupan seperti nilai moral, sosial, budaya yang dapat dijadikan teladan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia, cerita pendek menuntut siswa untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap isi cerita, pesan yang ingin disampaikan pengarang, serta nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Siswa tidak hanya diminta memahami alur dan tokoh, tetapi juga mampu menafsirkan makna cerita, mengambil hikmah, serta mengaitkannya dengan pengalaman hidup mereka. Oleh karena itu, pembelajaran cerpen sangat tepat digunakan untuk melatih keterampilan menyimak, berpikir kritis, dan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai kehidupan. Dengan masalah yang sudah dipaparkan di atas tadi, saya menggunakan pembelajaran kooperatif untuk mengatasi masalah tersebut. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dan kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya belajar secara individu, tetapi juga belajar melalui interaksi sosial dengan teman sekelompoknya. Setiap anggota atau kelompok memiliki peran dan tanggung jawab sehingga
tercipta saling ketergantungan positif dalam proses belajar. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa diberi kesempatan untuk bertukar pendapat mengenai materi yang dipelajari. Nah, kegiatan ini membantu siswa mengemukakan ide, menanggapi pendapat teman, serta memperkaya sudut pandang dalam memahami suatu materi. Selain itu, siswa juga dapat saling membantu, terutama ketika ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan, sehingga tercipta suasana belajar yang saling mendukung dan menghargai. Proses kerjasama ini secara langsung dapat meningkatkan pemahaman materi karena siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga mengolah dan mendiskusikan bersama teman-temannya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna karena siswa terlibat langsung dalam proses berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah, sehingga hasil belajar yang diperoleh lebih optimal dan bertahan lama. Dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tadi, di sini saya juga menggunakan pemanfaatan media audio. Kenapa? Media audio ini merupakan alat penyampai pesan yang berpusat pada indera pendengaran dan digunakan untuk menyampaikan informasi melalui suara. Media ini dapat berupa rekaman suara, cerita yang dibacakan, dialog, maupun bentuk audio lainnya yang mengandung pesan pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi cerita pendek, media audio ini memiliki peran penting karena memungkinkan siswa menerima informasi secara langsung melalui pendengaran. Pemanfaatan media audio ini mampu merangsang fokus siswa karena siswa diarahkan untuk memusatkan perhatiannya pada suara dan isi pesan yang didengar, sehingga mengurangi distraksi selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, media audio juga membantu siswa untuk memahami isi cerita, sebab intonasi, tekanan, dan ekspresi dalam suara dapat memperjelas makna, alur, dan emosi tokoh dalam cerita. Nah, dengan demikian, siswa lebih mudah menangkap pesan yang disampaikan. Media audio juga menjadikan pembelajaran lebih hidup dan menarik. Karena apa? Karena siswa tidak hanya membaca teks, tetapi merasakan suasana cerita melalui suara, sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif, menyenangkan, dan meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan menyimak. Setelah memaparkan latar belakang masalah, di sini saya juga akan memaparkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penerapan metode pembelajaran kooperatif dengan pemanfaatan media audio dapat meningkatkan kemampuan keterampilan menyimak siswa kelas 8 MTS Al-Karimiyah. Yang kedua yaitu bagaimana peningkatan kemampuan keterampilan menyimak siswa kelas 8 MTS Al-Karimiyah pada materi cerita pendek setelah diterapkan metode pembelajaran kooperatif dengan pemanfaatan media audio. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pembelajaran kooperatif dengan pemanfaatan media audio dapat meningkatkan kemampuan keterampilan menyimak siswa kelas 8 MTS Al-Karimiyah. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan keterampilan menyimak siswa kelas 8 MTS Al-Karimiyah pada materi cerita pendek setelah diterapkan metode pembelajaran kooperatif dengan pemanfaatan media audio. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis.
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah teori pembelajaran bahasa Indonesia, yang khususnya mengenal keterampilan menyimak. Penelitian ini memperkuat teori pembelajaran kooperatif dan pemanfaatan media audio dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks sastra, terutama yaitu cerita pendek. Nah, selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan model pembelajaran bahasa yang lebih interaktif dan kontekstual. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Nah, secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan bahan ajar bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif, serta mendorong kerjasama dengan sekolah. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman dan kontribusi ilmiah dalam penerapan pembelajaran kooperatif berbantuan media audio. Nah, sementara itu, bagi sekolah dan masyarakat, penelitian ini menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa agar pembelajaran lebih aktif, menarik, dan sesuai dengan tuntunan di era digital. Nah, yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Nah, yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak yaitu kemampuan menyimak adalah kemampuan siswa untuk memahami, menangkap makna, dan memahami isi cerita pendek yang disampaikan melalui media audio diukur sebelum dan sesudah metode pembelajaran yang digunakan. Nah, yang kedua yaitu metode pembelajaran kooperatif. Nah, suatu metode pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk membantu satu sama lain memahami bahan cerita pendek. Metode ini mencakup aktivitas diskusi, tugas berbagi, dan presentasi kelompok. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan pada kelompok kecil. Murid belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik dari pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu ada media audio. Alat bantu pembelajaran berupa rekaman suara cerita pendek dalam format audio digital yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Media audio ialah sarana komunikasi bahasa yang berpusat pada pendengaran yang mengandung pesan untuk dapat menstimulasi pikiran, perasaan, dan kemauan anak dalam belajar. Yang terakhir yaitu cerita pendek. Cerita pendek adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerpen dipisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Nah, yang pertama yaitu deskripsi teori. Nah, di deskripsi teori ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu jenis-jenis keterampilan. Yang kedua, keterampilan menyimak. Yang ketiga yaitu cooperative learning. Yang keempat yaitu media audio. Yang terakhir yaitu cerita pendek. Nah, saya mulai dari yang pertama yaitu jenis-jenis keterampilan berbahasa. Apa saja jenis-jenis keterampilan berbahasa? Yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Yang kedua yaitu membaca, yang ketiga berbicara, yang terakhir yaitu menulis. Nah, karena fokus penelitian saya yaitu keterampilan menyimak,
Jadi saya batasi hanya untuk keterampilan menyimak. Apa itu keterampilan menyimak? Nah, menyimak adalah keterampilan pertama di dalam bahasa. Menyimak adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar melalui pendengaran. Nah, seseorang yang menyimak tidak hanya mendengar bunyi atau suara, kan tetapi juga harus dapat menangkap makna, memahami informasi, dan memberikan tanggapan terhadap apa yang mereka dengar. Karena keterampilan ini menentukan keterampilan berbahasa lainnya, keterampilan ini sangat penting. Misalnya, siswa harus memperhatikan apa yang dikatakan guru selama proses belajar di kelas agar mereka dapat memahami materi dengan baik. Nah, sangat penting untuk dapat menyimak saat mendengarkan berita, percakapan, atau instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Di keterampilan menyimak juga ada jenis-jenisnya, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif dan yang kedua menyimak intensif. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang menyimak ekstensif dulu. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Kegiatan menyimak ekstensif dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menyimak sekunder. Yang kedua menyimak estetik. Yang ketiga menyimak pasif. Yang terakhir menyimak sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu menyimak intensif. Apa itu menyimak intensif? Menyimak intensif lebih diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih diawasi atau dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Pada menyimak intensif, penyimak memahami isi simakan secara terinci, teliti, cermat, dan mendalam terhadap bahan yang disimaknya. Bagian-bagian dari menyimak intensif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyimak kritis. Yang kedua, menyimak konsentratif. Yang ketiga, menyimak kreatif. Yang keempat, menyimak interrogatif. Dan yang terakhir yaitu menyimak eksploratori. Nah, yang selanjutnya yaitu deskripsi teori yang ketiga, yaitu cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan pada kelompok kecil. Murid belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Nah, di situ siswa didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi aktif, bertukar pendapat, dan bertanggung jawab atas pembelajaran individu dan kelompok melalui pendekatan ini. Model kooperatif seperti think, pair, share, Jigsaw, dan STAD sangat penting untuk keterampilan menyimak karena mereka memungkinkan interaksi dan diskusi yang dapat meningkatkan pemahaman dan daya tangkap siswa terhadap materi. Nah, deskripsi teori yang selanjutnya yaitu media audio. Nah, kata media ini berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sama dengan halnya keterampilan menyimak tadi, di sana kan ada jenis-jenisnya juga. Nah, di media ini juga ada beberapa jenis. Nah, yang pertama yaitu media grafis, yang kedua media 3 dimensi, yang ketiga yaitu media proyeksi, yang keempat media video dan televisi, dan yang kelima yaitu komputer multimedia. Yang selanjutnya yaitu e-learning atau v-learning atau m-learning. Nah, dan yang terakhir yaitu media audio. Nah, di media audio ini jadi fokus penelitian saya. Media audio adalah alat pembelajaran yang menyampaikan materi melalui suara seperti podcast,
siaran radio, atau rekaman cerita. Nah, media audio adalah media yang penyampaiannya pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Di deskripsi teori yang terakhir yaitu cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang digemari oleh banyak orang karena ukurannya yang singkat. Cerpen, meskipun bentuknya sederhana, terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan yang membentuk inti cerita. Unsur-unsur tersebut terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Keduanya sangat penting untuk menciptakan integritas dan kedalaman cerita. Nah, unsur-unsur intrinsik yaitu ada tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, unsur-unsur ekstrinsik yaitu ada latar belakang, kondisi sosial, dan nilai-nilai dalam cerita. Nah, selanjutnya yaitu penelitian relevan. Nah, di sini saya mengambil Mulyani 2021 dengan judul penelitian peningkatan keterampilan menyimak cerita melalui metode kooperatif tipe STAD pada siswa kelas 8 SMPN 4 Salatiga. Nah, hasil penelitian dari Mulyani yaitu siswa mengalami peningkatan nilai menyimak dari 65 prasiklus menjadi 83 setelah siklus 2. Mereka menjadi lebih aktif berdiskusi, saling memberi pemahaman dalam kelompok, dan mampu menangkap isi cerita lebih baik. Nah, perbedaannya dari penelitian saya yaitu tidak menggunakan media audio sebagai alat bantu dan berfokus hanya pada metode STAD, tidak di madrasah atau di lokasi yang berbeda. Nah, persamaan penelitian saya dengan Mulyani yaitu sama-sama menggunakan metode pembelajaran kooperatif dan sama-sama meneliti keterampilan menyimak serta materi cerita pendek. Nah, selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS Al-Karimiyah, Nongrabunan, Peragaan Daya, Sumeneb, yang terdiri dari 12 siswa, yakni 7 siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2024 sampai 2025. Nah, yang selanjutnya yaitu B, waktu dan tempat penelitian. Nah, yang pertama yaitu waktu penelitian. Nah, waktu penelitian ini dimulai pada semester genap tahun pelajaran 2024 sampai 2025, sejak bulan April sampai Juni. Nah, yang kedua yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Al-Karimiyah Nongrabunan, Peragaan Daya, Sumeneb pada tahun pelajaran 2024 sampai 2025. Nah, yang selanjutnya yaitu C, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini ada dua, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Nah, siklus pertama yaitu berisi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, di siklus 2 ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, tadi saya akan menjelaskan siklus pertama sama yang kedua yaitu sama, tidak ada perbedaan. Nah, di sini perbedaan antara siklus 1 dan siklus 2 yaitu pada perencanaan.
Nah, yang di siklus 1 masih menyusun RPP dan membagi siswa menjadi 4 sampai 5 orang seperti pada pembelajaran cooperative learning. Sedangkan untuk siklus yang kedua yaitu pada perencanaan sudah memodifikasi RPP dengan menambahkan latihan pranyimak lalu menyiapkan rubrik penilaian yang lebih spesifik untuk menyimak. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.